Hujan deras membasahi jalan tol malam itu. Di dalam mobil mewah yang melaju kencang, Arga memegang setir dengan tangan gemetar. Di sampingnya, ibunya terbarukan lemah di kursi penumpang. Napasnya terengah-engah. "Arga, tolong ibumu." Suara lemah itu memecah keheningan. "Perusahaan kita hampir bangkrut dan penyakit jantung ini. Ibumu tidak akan bertahan lama kalau tidak ada yang menjagamu. Menjaga nama keluarga kita." Arga menelan ludah. Dia tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Selanjutnya, sejak ayahnya meninggal, dia sendirian memimpin perusahaan yang sedang terpuruk. Banyak investor menarik dana. Pesanan menurun drastis, dan hutang menumpuk seperti gunung. Ada keluarga Wijaya. Mereka kaya raya, punya koneksi luas. Kalau kamu menikah dengan putri mereka, semua masalah akan selesai. Tapi, Ibu Arga berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah anaknya. "Kamu harus menikah secara resmi. Diakui negara. Tidak ada jalan lain." Sementara itu, di ujung kota yang lain, Lina sedang menangis di depan meja kerja. Surat tagihan rumah sakit tergeletak di hadapannya. Adiknya yang masih duduk di bangku SMA mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya operasi yang sangat besar. Gajinya sebagai desainer grafis hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Tidak mungkin menutupi biaya sebesar itu. Harus bagaimana lagi? Gumamnya sambil meremas rambutnya. Semua teman dan kerabat sudah dia hubungi, tapi tidak ada yang bisa membantu dalam jumlah yang cukup. 2 hari kemudian, mereka bertemu di ruang pertemuan yang mewah. Tatapan mereka bertemu sama-sama penuh beban. Sama-sama tidak punya pilihan. "Kita tidak perlu saling mencintai," kata Arga tegas, menatap lurus ke mata Lina. "Kita nikah hanya untuk kepentingan masing-masing." Kontrak berjalan selama 2 tahun. Setelah itu, kita cerai secara damai. Saya akan membayar semua biaya operasi adikmu. Dan kamu akan membantu saya menyelamatkan perusahaan, serta menemani ibu saya sampai dia tenang. Lina terdiam. 2 tahun waktu yang tidak sebentar, tapi melihat foto adiknya yang terbaring di rumah sakit, dia mengangguk perlahan. "Setuju. Tapi ada syarat saya juga. Selama kontrak berjalan, kita hidup seperti suami istri di depan orang lain. Tapi di belakang, kita punya batasan. Tidak ada sentuhan yang tidak perlu. Tidak ada percakapan pribadi yang berlebihan. Dan kamu tidak boleh mengatur hidup saya di luar kewajiban kontrak." Arga tersenyum tipis. "Sepakat. Kita tanda tangan besok." Hari pernikahan berlangsung megah, penuh tamu penting dan media. Semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang serasi dan bahagia. Padahal, di balik senyum yang dipaksakan, keduanya hanya berperan dalam drama yang telah mereka tulis sendiri. Rumah mewah yang menjadi tempat tinggal mereka terasa seperti istana kosong. Setiap malam, mereka tidur di room terpisah. Sarapan bersama hanya ketika ada pembantu atau tamu. Di kantor, Lina bekerja sebagai asisten pribadi Arga, posisi yang sengaja dibuat agar mereka selalu terlihat bersama. Bulan-bulan pertama berjalan sesuai rencana. Semua berjalan lancar. Perusahaan Arga mulai bangkit kembali. Kondisi ibu Arga membaik karena senang melihat menantunya yang rajin dan perhatian. Dan adik Lina berhasil dioperasi dan sembuh total. Tapi seiring waktu, benih-benih perasaan mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Arga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah rapat yang melelahkan dan bertemu dengan pesaing bisnis yang berusaha menjatuhkannya. Dia terjatuh di depan pintu. Tidak bisa berjalan lagi. Lina yang mendengar suara jatuh segera keluar. Tanpa berpikir panjang, dia membantu Arga masuk, membersihkan tubuhnya yang kotor, dan menidurkannya di kamar tidur utama. Saat sedang menutupi tubuhnya dengan selimut, tiba-tiba tangan Arga menangkap tangannya erat. "Jangan pergi," gumamnya dalam keadaan setengah sadar. "Semua orang hanya mau uang dan kekuasaan saya. Hanya kamu ada karena saya membayar. Tapi kamu tetap melakukan semuanya dengan tulus." Jantung Lina berdegup kencang. Dia menarik tangannya perlahan.
tapi tidak bisa menahan perasaan aneh yang menyelinap di hatinya. Sejak malam itu, segalanya berubah. Arga mulai lebih sering mencari alasan untuk berbicara dengan Lina. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil, tentangnya bagaimana dia menggigit bibir saat berkonsentrasi, bagaimana matanya bersinar saat bercerita tentang desainnya, bagaimana dia selalu menyisakan makanan untuk orang lain. Dan Lina, dia mulai merasakan hal yang sama, melihat sisi lain Arga yang tidak pernah ditunjukkan orang lain, sisi yang lelah, yang kesepian, yang sebenarnya sangat membutuhkan tempat bersandar. 3 bulan sebelum kontrak berakhir, kabar buruk datang bertubi-tubi. Pesaing bisnis Arga menemukan fakta bahwa pernikahan mereka hanyalah akal-akalan. Mereka menyebarkan berita ke seluruh media, menuduh Arga melakukan penipuan bisnis dan menggunakan pernikahan untuk keuntungan pribadi. Reputasi perusahaan hancur dalam semalam. Investor kembali menarik dana, bahkan keluarga Wijaya yang menjadi pendukung utama menarik semua bantuannya. Dan yang lebih menyakitkan, Ibu Arga yang sudah membaik jatuh sakit lagi setelah mendengar kabar tersebut. Dia merasa dikhianati oleh anak dan menantunya yang dia anggap sebagai hadiah dari Tuhan. "Kamu hanya menggunakan saya, kan?" kata Ibu Arga dengan suara lemah, menatap Lina yang menangis di samping tempat tidurnya. "Semua kebaikanmu, semuanya hanya sandiwara." Lina tidak bisa menjawab, dia hanya bisa menangis. Karena dia sadar, sebagian dari apa yang dikatakan benar. Dia memang datang dengan kontrak, tapi sekarang hatinya sudah terikat. Perasaannya sudah tumbuh jauh, melebihi batas perjanjian. Di sisi lain, Arga merasa sangat bersalah. Dia menarik Lina ke sudut ruangan. Matanya merah padam. "Kamu boleh pergi sekarang," katanya dengan suara berat. "Kontrak kita hampir habis. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Pergilah. Lanjutkan hidupmu. Saya tidak akan menahanmu lagi." Tapi Lina menggeleng. Air matanya mengalir deras. "Kamu pikir saya akan pergi begitu saja saat kamu sedang jatuh seperti ini? Saat ibu kamu sakit, saat semua orang meninggalkanmu?" Dia menatap lurus ke mata Arga. "Dulu saya datang karena butuh uang. Tapi sekarang, saya tinggal karena saya mau. Karena kamu bukan lagi sekadar orang yang membayar saya. Kamu adalah rumah saya." Arga tertegun. Perasaan yang selama ini dia sembunyikan akhirnya meledak. Dia memeluk Lina erat-erat, seolah takut dia akan menghilang. "Saya juga. Saya sudah tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Maafkan saya yang memulai semuanya dengan cara yang salah. Tapi perjuangan belum selesai." Kabar pernikahan kontrak itu membuat Lina juga mendapat masalah. Adiknya di sekolah dihina teman-temannya. Dianggap adik dari wanita yang menjual dirinya demi uang. Bahkan orang tua Lina yang tinggal di kampung mendengar kabar tersebut dan sangat kecewa. "Kamu mempermalukan keluarga kita," kata ayahnya melalui telepon. Suaranya penuh amarah. "Kamu pikir menikah kontrak itu hal yang terpuji? Pulanglah ke sini. Kita tidak butuh uang harammu." Lina hancur. Di satu sisi, dia harus membantu Arga memulihkan perusahaan. Di sisi lain, dia harus menghadapi penolakan dari keluarga sendiri. Dan datanglah cobaan terberat. Dokter mengatakan, Ibu Arga harus dioperasi segera. Tapi biayanya sangat besar. Uang yang tersisa hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. "Kita jual saja rumah ini," kata Lina tegas. "Dan semua aset yang masih ada. Yang penting nyawa ibu kamu selamat." Arga menatapnya tak percaya. "Rumah ini adalah peninggalan ayah saya, dan kalau kita jual, kita tidak punya tempat tinggal lagi. Kalau kita bersama, kita bisa membangun semuanya dari nol lagi," jawab Lina dengan senyum tulus. "Rumah bukan bangunan, tapi orang-orang yang tinggal di dalamnya." Mereka menjual semua yang berharga: rumah, mobil, perhiasan, bahkan barang-barang kenangan. Uangnya digunakan untuk operasi Ibu Arga dan menyelesaikan sebagian hutang. Selama berbulan-bulan, mereka hidup sederhana di sebuah apartemen kecil. Arga bekerja keras dari pagi sampai malam, membangun bisnis baru dari bawah. Lina membantu dengan keahliannya sebagai desainer, membuat logo, brosur,
dan konsep pemasaran. Mereka berbagi tugas, saling mendukung, dan setiap malam bercerita tentang harapan mereka untuk masa depan. Dan perlahan-lahan, semuanya mulai membaik. Ibu Arga sembuh total. Dia melihat bagaimana kedua anak muda ini berjuang bersama. Bagaimana mereka saling mencintai dengan tulus, meskipun awalnya dari kontrak. Maafkan ibu yang dulu menuduh kalian, katanya suatu hari. Menangis haru. Kalian telah membuktikan bahwa cinta tidak selalu dimulai dengan perasaan. Kadang cinta tumbuh dari kesetiaan, dari perjuangan bersama. Pun akhirnya memahami situasi sebenarnya. Mereka melihat bahwa putri mereka bahagia dan hidup dengan orang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Sudah setahun lebih, mereka hidup dalam ikatan pernikahan kontrak. Dari luar, semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang serasi, harmonis, dan penuh cinta. Padahal, di balik pintu kamar tertutup, ada perasaan yang bergolak hebat, tapi keduanya soma-soma gengsi untuk mengaku. Bahkan, saling curiga dengan alasan masing-masing. Arga setiap hari memperhatikan Lina. Dia melihat bagaimana wanita itu selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Bagaimana dia selalu menunggu sampai Arga pulang kerja, meskipun sudah larut malam. Bagaimana matanya akan berbinar setiap kali mereka berbicara. Dia yakin Lina pasti sudah jatuh cinta padanya. Tapi kemudian, pikiran negatifnya muncul. Tapi dia dulu datang karena uang. Mungkin ini semua hanya aktingnya saja. Dia tetap memegang kontrak ini demi keuntungan sendiri, kan? Karena rasa curiga itu, Arga selalu bersikap dingin. Setiap kali Lina menunjukkan perhatian lebih, dia akan membalas dengan kata-kata tajam atau sikap acuh tak acuh. Kamu tidak perlu melakukan semua ini, ujarnya suatu malam saat Lina sedang mengobati luka di tangannya yang tergores saat bekerja. Ingat, ini hanya kewajiban kontrak, tidak perlu berlebihan. Lina terdiam. Tangannya berhenti bergerak, hatinya terasa tertusuk. Dia juga sudah lama menyadari perasaannya telah berubah. Dia benar-benar mencintai Arga. Bukan lagi sebagai suami kontrak, tapi melihat sikap pria yang dia cintai itu, dia juga berpikir, dia pasti hanya menganggap saya sebagai alat. Semua perhatiannya di depan orang lain hanya sandiwara. Dia masih memikirkan mantan kekasihnya yang dulu pergi meninggalkannya. Ya, keduanya menyimpan masa lalu yang sama, yang membuat mereka saling salah paham. Beberapa tahun lalu, Arga pernah memiliki kekasih bernama Sinta. Mereka berencana menikah. Tapi tiba-tiba Sinta pergi begitu saja tanpa pesan, hanya meninggalkan surat yang mengatakan dia tidak bisa hidup dengan orang yang penuh tekanan seperti Arga. Sejak saat itu, Arga berprasangka bahwa semua wanita yang mendekatinya hanya mau harta atau keuntungan semata. Dan Lina, dia dulu pernah berteman dekat dengan Sinta. Bahkan, saat Sinta hendak pergi, dia sempat bercerita pada Lina bahwa dia tidak sanggup melihat Arga yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah punya waktu untuknya. Lina yang tidak tahu seluruh cerita, mengira bahwa Arga adalah pria yang dingin, tidak pernah menghargai pasangannya, dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Saat mereka menikah kontrak, bayangan masa lalu itu kembali muncul. Suatu hari, saat sedang membereskan lemari lama, Lina menemukan sebuah foto di antara dokumen penting Arga. Foto Arga dan Sinta yang sedang tersenyum bahagia. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ternyata benar. Batinnya, sambil menahan air mata, dia masih menyimpan fotonya. Dia masih mencintainya. Semua yang dia tunjukkan padaku hanya akting belaka. Sejak hari itu, Lina menjadi lebih dingin dan menjauh. Dia mulai pulang larut, membuat alasan ada pekerjaan, dan jarang berbicara banyak dengan Arga. Arga yang melihat perubahan itu justru semakin curiga. Dia mulai bosan ya? Atau mungkin dia sudah menemukan orang lain yang lebih kaya? Dia memang sama seperti semua wanita lain, hanya mau yang menguntungkan saja. Mereka berjalan dalam lingkaran setan, saling menyayangi, tapi saling menyakiti. Saling merindukan, tapi saling menjauh, saling membutuhkan,
tapi sama-sama gengsi untuk membuka hati. Hingga suatu malam, hujan turun deras, seperti saat pertama kali mereka bertemu. Arga pulang dalam keadaan mabuk dan sedih. Setelah mengetahui bahwa Sinta telah meninggal dunia karena sakit yang lama dideritanya alasan, sebenarnya dia pergi dulu, yang baru saja diketahui Arga dari keluarga Sinta. Dia masuk ke rumah dengan langkah goyah dan melihat Lina sedang duduk sendirian di ruang tamu, memegang foto dirinya dan Sinta yang dia temukan sebelumnya. Mata mereka bertemu. Keduanya sama-sama menahan air mata. "Kamu masih mencintainya?" "Ya," tanya Lina pertama kali. Suaranya bergetar. "Selama ini kamu bersikap dingin padaku karena dia, kan?" Arga tertegun. Dia berjalan mendekat. Matanya merah karena campuran minuman keras dan kesedihan. "Dan kamu menjauh karena kamu sudah tidak butuh saya lagi? Atau kamu memang tidak pernah punya perasaan sama sekali? Semuanya hanya karena kontrak dan uang." Lina tertawa getir. "Kamu tidak tahu apa-apa. Dulu saya kenal Sinta. Dia bercerita padamu. Kamu adalah pria yang tidak pernah punya waktu untuk pasangan, yang hanya memikirkan pekerjaan dan keluarga. Saya kira kamu memang seperti itu. Tapi seiring waktu saya melihat sisi lain kamu. Dan saya jatuh cinta, tapi kamu selalu bersikap dingin. Seolah saya tidak ada artinya. Saya kira kamu masih mencintainya. Dan saya hanya pengganti sementara." Arga terkejut mendengar penjelasan itu. Dia kemudian menceritakan seluruh kisah. Sebenarnya bahwa Sinta pergi karena sakit, bukan karena dia tidak sayang. Dan bahwa sejak saat itu, dia menjadi curiga pada semua wanita karena takut ditinggalkan lagi. "Dan kamu," kata Arga pelan. Tangannya perlahan menyentuh bahu Lina. "Saya bersikap dingin karena saya takut. Saya takut kalau saya mencintaimu dengan sepenuh hati, kamu juga akan pergi seperti dia. Saya pikir kamu hanya ada karena kontrak dan tidak pernah punya perasaan tulus sama sekali." Air mata akhirnya mengalir bebas dari bot mata mereka. Semua salah paham, semua kecurigaan, semua gengsi hancur dalam satu penjelasan yang jujur. "Kita berdua bodoh ya," kata Lina sambil terisak. "Selama ini kita saling mencintai, tapi malah saling menyakiti karena prasangka sendiri." Arga menarik tubuh Lina ke dalam pelukannya. Erat sekali seolah takut dia akan hilang. "Iya, kita bodoh, tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Saya cinta kamu, Lina. Bukan karena kontrak, bukan karena kewajiban, tapi karena kamu adalah kamu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur dalam satu kamar, dalam satu pelukan, tanpa batasan apapun. Benih cinta yang selama ini tumbuh tersembunyi, akhirnya mekar menjadi bunga yang indah. Setelah melewati badai salah paham dan kecurigaan yang panjang, setelah malam itu, segalanya berubah. Tidak ada lagi sikap dingin, tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi gengsi yang memisahkan mereka. Benih cinta yang selama ini tumbuh dalam diam, kini mekar dengan indah, memenuhi setiap sudut rumah mereka. Setiap pagi, Arga yang dulunya hanya terbangun karena alarm, kini terbangun lebih dulu, hanya untuk melihat wajah Lina yang sedang tidur lelap. Dia akan mencium keningnya perlahan, bisikan kata cinta yang selama ini disembunyikan. Dan Lina, dia tidak lagi merasa canggung saat Arga memeluknya dari belakang, saat sedang memasak, atau saat pria itu menyuapi makanan dengan senyum yang tak pernah habis. Mereka mulai melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri yang sesungguhnya. Pergi berlibur bersama, menonton film di bioskop, berjalan-jalan di taman, bahkan hanya duduk berdua di teras sambil minum teh, dan bercerita tentang apa saja, sampai larut malam. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang masih terasa mengganjal di hati keduanya, status pernikahan mereka yang masih didasari kontrak 2 tahun yang akan segera berakhir. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan merah muda. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga yang tumbuh di sekitar taman.
Arga dan Lina duduk berdampingan di bangku taman. Tangan mereka saling tergenggam erat. Suasana hening, tapi terasa hangat. Penuh ketenangan yang selama ini mereka cari. "Gak," panggil Lina pelan, memecah keheningan. Arga menoleh, tersenyum lembut. "Ya, sayang." Lina menunduk, memainkan jari-jarinya yang tergenggam di tangan Arga. "Kontrak kita tinggal 3 bulan lagi ya." Senyum di wajah Arga perlahan memudar. Dia tahu apa yang ada di pikiran istrinya. Selama ini mereka sibuk menikmati perasaan yang baru ditemukan. Tapi kenyataan bahwa perjanjian mereka akan segera berakhir tetap ada. "Iya," jawabnya pelan. "Kamu mau apa setelahnya?" Lina mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Kamu nanya begitu? Seolah-olah kita benar-benar akan berpisah." "Ya," Arga menghela napas panjang. "Saya takut, Lin. Dulu kita sepakat akan berpisah. Saat waktunya tiba, saya takut kamu hanya menganggap ini sebagai bagian dari perjanjian, dan saat kontrak habis, kamu akan pergi meninggalkan saya." Lina tertawa kecil, sambil mengusap pipi suaminya. "Kamu ini ya, masih saja punya pikiran negatif. Dulu saya datang karena butuh bantuan. Iya, tapi sekarang saya sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Kamu, keluarga kita, semua kebahagiaan ini. Mana mungkin saya mau meninggalkannya." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih tegas. "Saya tidak mau lagi ada kontrak. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada syarat apapun. Saya mau kita bersama selamanya. Sebagai suami istri yang sesungguhnya, bukan karena perjanjian di atas kertas, tapi karena hati kita yang sudah terikat." Mendengar itu, wajah Arga bersinar dengan kebahagiaan yang tak terkira. Dia menarik tubuh Lina ke dalam pelukan erat, mencium rambut dan keningnya dengan penuh cinta. Terima kasih sudah mencintai saya dengan sepenuh hati. Saya juga tidak pernah mau berpisah dengan kamu. Kontrak itu hanyalah pintu awal yang membawa kita bertemu, tapi sekarang perasaan kita adalah rumah tempat kita tinggal selamanya." Kebahagiaan mereka yang baru saja terbangun kembali diuji oleh takdir. Beberapa hari kemudian, saat Arga sedang bekerja di kantor, dia dipanggil oleh sekretarisnya dengan wajah pucat. "Pak, ada surat ini datang untuk Bapak dari pengacara." Arga membuka amplop itu dengan perasaan tidak enak. Isinya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. "Dengan ini, kami memberitahukan bahwa Lina Permata telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan pernikahan yang tidak didasari cinta dan hanya sebagai perjanjian bisnis. Ia menuntut pembayaran ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah sebagai imbalan atas jasa-jasanya selama ini." Arga tertegun. Matanya memandang tulisan itu, berulang-ulang, seolah tidak percaya. Apa ini? Kemarin dia baru saja bilang mau bersama selamanya. Kenapa sekarang malah mengajukan cerai dan minta uang besar? Apakah selama ini semua sandiwara? Apakah dia memang sama seperti yang saya takutkan? Rasa kecewa dan marah memenuhi hatinya. Dia langsung pulang ke rumah, ingin menanyakan semuanya pada Lina. Sampai di rumah, dia melihat Lina sedang duduk di ruang tamu, memegang selembar kertas juga. Wajahnya terlihat sedih dan bingung. "Jadi benar ya?" kata Arga dengan suara dingin. Matanya menatap tajam. "Kamu mengajukan cerai dan minta uang? Semua kata-kata cinta kamu kemarin, semuanya bohong. Kamu hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, kan?" Lina terkejut mendengar tuduhan itu. Dia berdiri cepat. Air matanya sudah mengalir. "Apa yang kamu bicarakan, Gak? Saya tidak mengajukan apapun. Lihat ini." Dia menyerahkan kertas yang dipegangnya. "Saya juga dapat surat yang sama. Katanya kamu yang mengajukan cerai dengan alasan saya tidak pernah menghargai keluarga dan hanya memikirkan uang. Kamu benar-benar mau meninggalkan saya begitu saja?" Keduanya saling menatap, sama-sama bingung, sama-sama terluka. Sekali lagi masa lalu datang mengganggu. Arga ingat bagaimana Sinta dulu pergi tanpa pesan.
Lina ingat bagaimana Arga dulu dianggap pria yang tidak punya perasaan. Prasangka lama kembali muncul. Lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kamu menyangkal ya? Kata Arga dengan suara bergetar. Bagus sekali aktingmu. Saya kira kamu berbeda. Tapi ternyata semua wanita sama saja. Dan kamu memang pria yang tidak punya hati, balas Lina sambil menangis. Setelah semua yang kita lalui, kamu masih saja curiga dan menuduh saya sembarangan. Kalau kamu mau berpisah, ya sudah, saya tidak mau memaksakan diri pada orang yang tidak pernah percaya pada saya. Dengan marah, Lina masuk ke kamar dan mengemasi barang-barangnya. Dia pergi meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur, tanpa mau mendengar penjelasan apapun dari Arga. Hidup mereka kembali terasa kosong. Lebih kosong dari saat mereka pertama kali menikah kontrak. Arga bekerja sampai larut malam, hanya untuk menghilangkan rasa sepi. Sedangkan Lina tinggal di rumah kontrakannya dan mencoba melanjutkan hidup, meskipun hatinya terus menangis. Tapi kebetulan membawa kebenaran terungkap. Saat Arga sedang mengurus dokumen perusahaan, dia bertemu dengan pengacara lama yang dulu membuat kontrak pernikahannya. Arga, sudah lama tidak bertemu. Sapa pengacara itu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengajukan cerai secara diam-diam? Saya sampai dikontak pengacara lawan. Padahal saya yang buat kontrak awalnya. Arga tertegun. Bukan saya yang mengajukan, Pak. Dan yang mengajukan juga bukan Lina. Kami berdua dapat surat yang sama, seolah-olah masing-masing pihak yang mengajukan. Pengacara itu berpikir sejenak. Lalu matanya terbelalak. Kalau begitu, ada orang lain yang berusaha memisahkan kalian. Saya ingat, dulu ada pesaing bisnis kamu yang sangat membenci kesuksesanmu. Dan dia juga yang menyebarkan berita pernikahan kontrak kalian dulu. Segera, Arga menyadari semuanya. Orang yang sama, yang dulu berusaha menjatuhkannya, sekarang menggunakan cara lain yang lebih kejam. Memanfaatkan kelemahan mereka yang somasima, gengsi dan mudah curiga, serta bayangan masa lalu yang belum sembuh. Tanpa menunggu lama, Arga langsung pergi mencari Lina. Dia tidak peduli dengan gengsi lagi. Yang ada di pikirannya hanya satu. Dia tidak mau kehilangan wanita yang dicintainya karena kebodohan dan permainan orang lain. Arga sampai di depan rumah kontrak Lina dengan napas terengah-engah. Dia mengetuk pintu berulang kali sampai akhirnya pintu terbuka. Lina berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Dia terkejut melihat Arga yang tampak kusut dan matanya merah. Kamu, kenapa datang ke sini? Tanyanya dingin. Meskipun hatinya berdegup kencang. Arga langsung berlutut di depan Lina, membuat wanita itu terkejut. Maafkan saya yang bodoh, yang masih saja percaya pada prasangka daripada perasaan sendiri. Semua surat itu bohong, Lin. Ada orang yang sengaja membuat kita berpisah, memanfaatkan ketidakpercayaan kita yang masih tersisa dari masa lalu. Dia menceritakan semua yang dia ketahui, semua bukti yang sudah dia kumpulkan. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Saya sudah kehilangan Sinta karena keadaan. Saya hampir kehilangan kamu karena kebodohan saya. Saya tidak mau lagi, Lin. Saya mau belajar untuk selalu percaya padamu, untuk tidak lagi gengsi mengungkapkan perasaan, untuk selalu berbicara jika ada masalah. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Membukanya terdapat sebuah cincin berlian yang indah. Dulu kita menikah dengan kontrak, tanpa perasaan dan tanpa janji cinta. Sekarang, saya mau melamarmu lagi, tanpa kertas, tanpa syarat, tanpa batasan waktu. Maukah kamu menjadi istri saya yang sesungguhnya? Sampai tua nanti. Lina menangis terharu. Dia menarik Arga berdiri, lalu memeluknya erat-erat. Saya mau, selamanya. Maafkan saya juga yang gengsi dan mudah curiga. Kita berdua akan belajar bersama, ya, menghapus semua masa lalu yang menyakitkan dan membangun masa depan yang indah bersama-sama. 2 bulan kemudian, mereka mengadakan resepsi pernikahan kedua, bukan untuk kepentingan bisnis atau permintaan keluarga, tapi murni untuk merayakan cinta mereka. Kali ini, tidak ada kontrak, tidak ada sandiwara, hanya
Janji cinta yang diucapkan dari hati ke hati. Mereka belajar bahwa cinta tidak hanya tentang perasaan yang indah, tapi juga tentang kepercayaan, kejujuran, dan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di hati, tanpa malu atau gengsi. Masa lalu yang menyakitkan bukan untuk dijadikan alasan untuk saling curiga, tapi sebagai pelajaran untuk lebih menghargai dan mempercayai pasangan. Dan orang yang berusaha memisahkan mereka akhirnya tertangkap dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Kebenciannya tidak berhasil, karena cinta yang tulus akan selalu menemukan jalan untuk bersatu.